Halo teman-teman, jumpa lagi di Brilliant Excel. Kali ini saya berbagi lagi kembali kepada teman-teman ya, bagaimana cara kita membuat forecast sales. Oke, bagi teman-teman yang sudah familiar dengan forecast dan mungkin teman-teman yang belum familiar dengan forecast, mari kita belajar sama-sama di sini. Oke. Nah, apa ini maksud dengan forecast teman-teman? Jadi forecast ini artinya adalah gambaran atau ramalan ya, ramalan. Nah, apa hubungannya dengan bisnis atau usaha menjual barang atau penjualan barang ya? Nah, bagi pelaku usaha ya, pelaku usaha atau bisnis, pebisnis atau supplier bahkan distributor atau toko-toko grosir yang dimana sifatnya membeli barang dan menjual lagi. Nah, perlu adanya forecast ini teman-teman ya, ini sangat penting. Nah, forecast ini adalah gambaran bagaimana kita membuat pesanan barang, dan barang ini yang akan dijadikan stok kita untuk kita jual lagi. Nah, jangan sampai teman-teman sudah memiliki usaha, namun teman-teman hanya membuat analisa atau prediksi tersendiri atau prediksi manual ya, atau berasumsi gitu. Jadi jangan berspekulasi. Jadi alangkah baiknya kita memakai data, pakai forecast, sehingga ketika pakai forecast maka stok kita itu untuk dijual lagi itu sesuai dengan berapa pangsa pasar atau kebutuhan jual kita, sehingga stok yang kita punya ini bisa mengcover permintaan dari langganan kita atau pembeli kita. Nah, sehingga stok teman-teman itu tidak akan over dan tidak akan kurang juga. Nah, kalau over maka cash flow kita akan terganggu. Begitu juga kalau misalkan kurang ini masalah juga. Ketika teman-teman punya target, teman-teman tidak akan mencapainya, karena ketika ada permintaan dari konsumen dan dari langganan teman-teman tidak bisa memenuhinya atau menservisnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah analisa kali ini forecast yang saya buat untuk kebutuhan jual dalam 1 bulan ya, seperti itu. Oke, nah apa saja data-data apa saja yang kita perlukan untuk membuat forecast ya? Oke, di sini ada 5 sheet ya, 5 sheet. Nah, di sheet pertama yang sudah saya buat ini sebagai contoh, di sini ada penjualan per bulan dalam satuan pieces atau unit ya. Jadi di sini ada nomor, kode barang, nama barang, harga, dan ada periode bulannya, Januari sampai dengan Desember 2022 tahun ini ya. Kemudian ini adalah penjualan per bulannya dalam satuan pieces atau unit. Karena kita sekarang posisinya di awal bulan Agustus, jadi saya contohkan datanya cuma sampai bulan Juli. Ya, nanti kita akan akan hitung berapa kebutuhan yang kita perlukan untuk kebutuhan penjualan di bulan Agustus ini. Dan kemudian nanti berkesinambungan ke bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi yang pertama teman-teman harus membuat data penjualan dulu seperti ini ya. Jadi teman-teman harus tahu tren penjualan teman-teman, tren sales penjualan teman-teman per produk ya dalam satuan pieces. Jadi untuk analisa forecast teman-teman harus mengkonversi di dalam satuan terkecil yaitu pieces. Oke. Kemudian di sini adalah average-nya, average quantity-nya, kemudian adalah average per amount-nya atau per value-nya. Oke, kemudian di sheet 2, adalah stok saat ini dan stok barang masuk, sama juga dalam pieces dan unit. Kemudian nomor, nama barang, harga. Jadi pastikan untuk nama kode barang dan nama barang, harga ini sama ya, semua sheet ini. Jadi sheet 2 juga harus sama dan sheet selanjutnya juga harus sama. Nah, di sini ada stok saat ini, di mana stok saat ini sifatnya kita pakai di saat teman-teman membuat forecast ini, di saat teman-teman sudah akan melakukan pesanan barang. Nah, disinilah stok saat ini harus dimasukin di sini. Kemudian di sini adalah tanggal-tanggal inilah tanggal-tanggal barang masuk ya. Ini ada nomor-nomor surat jalan nih, teman-teman bisa taruh. Saya pasangkan 3 table, jadi pada umumnya ya 1 sampai 3 masih bisa tercover lah, ada barang masuk ya dalam 1 bulan. Kemudian ini total stok barang masuk, total quantity piecesnya berapa, total stok amount barang masuknya berapa.
Kemudian ada total stock quantity purchase. Jadi total ini sudah termasuk stok masuk dan stok saat ini, ya. Jadi stok barang masuk ini teman-teman input ketika di saat teman-teman membuat forecast, ada barang masuk hari ini, ya, hari ini, kemarin, atau mungkin besok. Jadi intinya stok barang masuk ini diinput kecuali belum masuk ke sistem, ke program teman-teman. Jadi belum ada di dalam data stok teman-teman saat ini, ya, ada di program, ya. Jadi teman-teman input ini. Kalau sudah masuk di sini, jadi tidak perlu lagi teman-teman input di sini. Nah, ini cuma dalam keadaan misalkan seperti yang saya bilang tadi, tiba-tiba hari ini ada barang masuk, atau besok, atau kemarin. Jadi dalam waktu yang dekat. Oke. Kemudian di C3 ini adalah stok dalam perjalanan atau in transit dalam satuan purchase dan unit juga. Nah, di sini ada nama barang juga sama dan kode barang, ada harganya sama, stok in transit, stok in transit, nomor surat jalan, nomor surat. Jadi teman-teman ketika membuat forecast ini di hari ini misalkan, kemudian ada barang masih dalam perjalanan, ya, dalam pengiriman, masih di perjalanan, belum sampai di gudang teman-teman masukin di sini juga per SKU-nya, per produknya, berapa quantity barang di perjalanan, dan ini adalah total stok quantity in transitnya, kemudian ini stok amount-nya. Oke, kemudian sheet 4. Nah, di sheet 4 ini lebih kompleks datanya, ya, karena ini yang akan kita pakai nanti untuk sebagai saran order atau final order, dan ini yang akan kita gunakan hasil akhir berapa yang akan kita buat pesanan atau permintaan barang untuk dijual. Oke teman-teman, jadi saya akan jelaskan dulu komponen di dalam sini, ya. Jadi di sini ada stok, ya, teman-teman perhatikan. Stok ini adalah gabungan dari stok saat ini, dan jika ada barang masuk total dari sini, kemudian ditambah dengan stok in transit di sini. Jadi stok di sini adalah gabungan antara posisi stok saat teman-teman melakukan forecast, kemudian jika ada barang masuk silakan diinput, dan kemudian ada barang in transit silakan input juga. Jadi ketiga tadi akan tergabung di sini, ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk average sales-nya atau rata-rata penjualannya di sini ambil dari sheet 1 sini, kita akan masukin. Kemudian untuk SCM, nah ini SCM ini teman-teman adalah kepanjangannya adalah stock cover mount, ya. Jadi karena saya bilang tadi kita akan menghitung analisa untuk 1 bulan punya, makanya kita pakai mount, ya, stock cover mount. Jadi stok untuk mengcover selama 1 bulan atau dalam periode bulanan. SCM saat ini, ya, stock cover mount saat ini. Kemudian ada lead time. Nah, lead time ini adalah jangka waktu pengiriman atau berapa lama barang itu dikirim dari tempat pesan kita sampai ke tempat kita, ke gudang kita. Ini adalah lead time. Lead time ini disebut adalah lead time pengiriman, adalah jangka waktu pengiriman, berapa hari, berapa lama, ya. Nah, lead time ini teman-teman juga bisa tambahkan dengan kondisi seperti ini. Jadi misalkan teman-teman membuat forecast hari ini, ya, kemudian teman-teman mengirim ke bagian pesanan, itu kan ada proses lagi nih. Misalkan mungkin besok baru diproses, dijadi surat jalan, baru kemudian dikirim lagi. Itu mungkin ada berapa hari lagi di situ. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan juga dalam lead time. Kemudian ketika sampai ke gudang teman-teman, ya, dan barang ini diinput dulu ke sistem, kemudian jadi siap jual, itu juga ada jeda berapa hari, silahkan teman-teman tambahkan. Nah, seperti itu. Oke, ya. Kemudian untuk SCM standar, ini stock cover mount standar. Nah, ini teman-teman harus punya. Jadi teman-teman harus punya benchmark atau patokan bahwa kebutuhan stok yang ada di gudang teman-teman ini untuk mengcover berapa bulan punya stok yang ada. Nah, kalau di sini saya pakai analisa untuk penjualan 1 bulan, maka idealnya itu stok yang ada di gudang teman-teman itu 1,5 atau 2 bulan yang harus ada di gudang teman-teman. Itu ya, nggak bisa juga 1 bulan. Kalau penjualannya misalkan 1 bulan 1 M, ya, kemudian stok teman-teman itu cuma 1 M di gudang, nggak bisa. Teman-teman akan mengalami kekurangan atau out of stock di penjualan nanti.
karena itu ada harus ada buffernya, buffer stoknya ya. Jadi ada juga lead time tadi. Nah, jadi idealnya harus 2 bulan stok yang ada di gudang teman-teman. Jadi kalau penjualannya per bulan 1M, berarti stoknya harus ada 2M. Nah, bahkan bisa 2M lebih sedikit karena nanti ada perhitungan lead time tadi, jarak ketika barang itu tiba di gudang kita untuk siap dijual. Oke ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini adalah bagian additional. Additional ini adalah ketika ada lonjakan-lonjakan tertentu. Nah, ini teman-teman bisa masukin secara manual di sini. Kalau di sini nanti pakai rumus. Additional ini bisa jadi mungkin ada program atau ada others. Others itu misalkan tiba-tiba ada konsumen teman-teman pesanan lebih mendadak. Oh, ini saya kali ini minta lebih dong, sekian-sekian gitu kan. Saya ada mungkin ada event, ada apa atau ada permintaan dari instansi dan lain-lain. Nah, di sini ada lonjakan-lonjakan tertentu teman-teman harus tambahkan. Atau mungkin hari-hari raya gitu ya. Raya itu biasanya permintaan barang lebih ya. Oke, bisa juga teman-teman bikin adjustment tambahan di sini. Kemudian saran order ini saya akan pasangkan rumus sebentar teman-teman. Dan final order ini adalah adjustment, optional juga. Ini optional juga, seasonal atau optional. Optional ini jadi ketika teman-teman merasa saran order ini sudah logik, sudah sesuai dengan teman-teman, silakan teman-teman pakai ini. Jadi kalau misalkan ini belum merasa sesuai, belum make sense atau belum masuk akal, mungkin ada beberapa item yang ingin teman-teman revisi atau adjustment, teman-teman bisa lakukan di sini. Ya, jadi difinalkan di sini, diedit secara manual. Oke, kemudian ini adalah keterangannya. Nanti terserah teman-teman tambahkan keterangan apa di situ ya. Oke, kemudian di sheet 5, adalah summary stock. Ya, summary stock ini adalah bagaimana kita bisa melihat berapa sih jumlah stok kita. Jadi di sini adalah stok saat ini, stok masuk dan stok transit. In transit, jadi totalnya di sini. Jadi kita bisa langsung lihat berapa sih total stok saya sekarang gitu kan. Berapa kuantitinya, berapa amountnya. Ini melihat untuk summary stock. Oke. Jadi langsung ke sini dulu, ke sheet 1, kita akan buat dulu rata-rata penjualannya per kuantitinya, ya, per piece-nya. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan rata-rata 3 bulan ke belakang atau 6 bulan ke belakang, ya, atau juga dari Januari sampai Juli saat bulan lalu juga boleh, terserah teman-teman seperti apa. Tapi saya akan menggunakan kali ini menggunakan average atau rata-rata 3 bulan ke belakang ya. Oke, saya akan ketik rumusnya sama dengan round. Saya akan tambahkan round dan average ya. Round buka kurung, kemudian average buka kurung, kemudian kita blok Juli, Juni, Mei. Kemudian kita tutup kurung atau belas kurung, titik koma, 0, tutup kurung atau belas kurung. Nah, kalau di laptop teman-teman muncul koma, pakai koma ya. Kalau saya di sini pakai titik koma. Kita enter. Nah, seperti ini. Oke, kenapa saya tambahkan round ya, teman-teman? Karena agar angka average ini akan muncul secara pembulatan. Jadi misalkan 54 aja gitu ya. Tidak ada ekor-ekornya gitu kan. Jadi karena kita pakai quantity, jadi hasilnya tuh harus bulat ya. Nggak bisa ada ekor-ekornya. Oke, kita copy dan kita paste ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi langsung kita dapat average 3 bulan ke belakangnya seperti ini. Ya. Dapat nih. Begitu juga average per amountnya sudah ada di sini, itu ya. Jadi total dari 15 merek handphone ini, ya, average-nya itu total ada 425 pieces per bulan, average penjualannya 425 pieces. Kemudian dalam value atau amount-nya itu ada 2,1 M sekian, ya, average value amount-nya seperti ini. Oke, banyak juga teman-teman ya, karena memang harga-harga handphone ini mahal juga ya. Nah, ini contoh juga teman-teman. Teman-teman bisa ganti dengan produk lain ya. Oke. Lanjut ke sheet 2. Ya, sheet 2 ini saya sudah masukin stoknya saat ini. Sebagai contoh ya. Nah, kalau yang sebelah tadi ada barang masuk, silakan teman-teman coba. Nanti ini saya coba akan praktikkan sebentar ya. Kalau di sini sudah saya pasangkan rumusnya, saya akan coba masukin stok barang masuk. Kita akan coba. Kemudian in transit juga saya akan coba sebentar ya. Seperti itu ketika saya sudah pasangkan rumus di sini. Oke, langsung kita ke sheet 4 saja teman-teman. Sebagai fokus kita ya. Jadi di bagian stok ini saya akan pasangkan rumusnya ya, sama dengan sum ifs buka kurung
kita pergi ke stok saat ini ya. Jadi kita ambil di paling ujung ini teman-teman, paling ujung ini, karena ini penggabungan antara barang masuk dan stok saat ini. Kita blok di total stok ya, di kolom L ini kita blok sampai akhir ya. Nah seperti ini. Oke, kemudian titik koma. Ya, kalau di laptop teman-teman muncul koma, pakai koma saja ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih, pada sintaks yang muncul di bagian sini nih ada koma atau titik koma. Oke, kita lanjut. Kemudian kita blok bagian kode barangnya. Nah, kali ini saya pakai kode barang ya. Teman-teman juga bisa pakai nama barang, bebas ya. Kita pakai kode barang, kita blok sampai di bawah. Ini saya ada lebihkan sampai 100 teman-teman ya. Jadi kenapa dilebihkan? Karena ketika teman-teman ada produk tambahan ya, atau produk baru mungkin ya, teman bisa tambahkan di bagian bawah sini ya. Tambahkan secara manual nih. Kode, nama barang, harga ya, stoknya mana. Kemudian ini kalau yang sudah dipasangkan rumus ini tinggal copy saja, copy dan paste ke bawah, nanti otomatis rumusnya akan mengikuti. Oke ya, kemudian titik koma, kemudian kita balik lagi ke sheet 4, kita taruh pada sel B7, kode barang nomor 1, iPhone ya, kemudian tutup kurung atau belas kurung. Oke, kemudian kita enter ya. Nah, nanti sebentar saya akan pasangkan absolute dollar juga, tapi sebelum saya pasangkan absolute dollar, saya akan tambahkan. Jadi tadi sudah terhitung adalah stok barang masuk dan stok saat ini. Kemudian kita tambah ya, tambah sum ifs buka kurung, kita pergi ke in transit. Nah, in transit kita blok di bagian kolom H ya. Nah, kolom H kita blok sampai ke 100 juga nih teman-teman. Oke, kemudian titik koma, kemudian blok kode barang sampai ke nomor 100 juga, kemudian titik koma ya. Kemudian kita balik ke sheet 4 dan kita pergi ke sel B1 lagi, kode barang di iPhone nomor 1, kemudian tutup kurung atau balas kurung, dan kita enter. Nah, oke, sebelum kita copy dan paste ke bawah ini, untuk di range yang sudah kita blok tadi ya, di sheet 2 dan sheet 3, kita harus menahan pakai menahan pakai absolute dollar ya. Caranya adalah teman-teman arsil di bagian range ini ya, table ini atau di sum range ini ya, di L7 sampai dengan L106, kemudian ketik pada keyboard teman itu F4 satu kali ya, cek. Kemudian ini juga di B7 sampai B106 arsil dan tekan atau ketik F4 satu kali pada keyboard. Kemudian untuk di sini di sel B1 ini di kode barang tidak perlu ya pakai absolute. Kemudian untuk di C3 sama juga, arsil H7 sampai H106, kemudian tekan F4 satu kali pada keyboard. Kemudian di sini juga B7 sampai B106, tekan F4 satu kali pada keyboard. Oke, sudah selesai. Untuk di kode produk juga kode barang ini tidak perlu lagi, kita enter ya. Oke. Nah, kenapa harus pasangkan absolute dollar? Karena ketika teman-teman mengcopy rumus yang sudah jadi di sini ke bawah, maka untuk di table sum range-nya tadi yang kita blok di sini, ini ya, ini dan ini juga, ini tidak akan bergeser ke bawah ya, tidak akan turun. Karena kalau dia turun, dia bergeser, kita tidak tahan pakai absolute, hasilnya tidak akan akurat teman-teman ya, tidak akan akurat hasilnya karena bergeser. Oke, kita copy dan kita paste. Oke, ini kalau untuk di kode produk tidak perlu kita pakai absolute dollar karena memang dia harus turun membaca. Nah, harus membaca kode barangnya. Oke, nah ini sudah muncul ya. Total stoknya adalah 303 pieces. Coba kita lihat stok saat ini 303 ya. Karena tidak ada barang masuk, tidak ada in transit, maka stoknya hanya stok saat ini 303. Nanti sebentar saya akan coba di sini masukin stoknya sebentar. Oke, kita balik ke sheet 4. Kemudian untuk average sale-nya kita ambil di bagian sheet 1. Caranya rumusnya adalah sama dengan sum ifs buka kurung. Kita pergi ke sheet 1, kita blok di bagian kolom key, di average-nya kita ambil average quantity ya, bukan amount-nya. Kita blok sampai ke
nomor 100 juga. Oke, kemudian titik koma, kemudian blok di bagian kode barang sampai 100 juga. Kemudian titik koma, kemudian balik lagi ke sheet 4, kemudian pergi ke kode barang paling atas, kemudian tutup kurung atau balas kurung, dan kita enter. Oke, jangan lupa seperti tadi tambahkan absolute ular. Blok pada key 5 sampai key 104, tekan F4 pada keyboard 1 kali. Kemudian ini juga B5 sampai B104, tekan F4 1 kali pada keyboard. Enter. Kemudian untuk yang di ini kode barang sama juga, tidak perlu pakai absolute. Kita copy dan kita paste. Nah, teman-teman langsung bisa melihat nih ya, average totalnya adalah 425 ya. Coba kita lihat. Ya, cocok ya 425. Kalau misalkan si Asus average-nya di sini berapa nih? 25 ya Asus ya. Ini coba kita lihat Asus. Nih 25 ya. Oke, cocok dan seterusnya. Oke teman-teman. Kemudian di SCM-nya ini kita harus bahagi SCM saat ini. Jadi SCM-nya itu sama dengan stok awal, stok dibahagi dengan average sales. Itu adalah SCM-nya. Oke, ini saya sudah pasangkan absolute. Ini sudah saya pasangkan conditional formatting ya. Coba saya lumpuhkan dulu, biar nanti saya tunjukkan caranya teman-teman. Oke, ini saya copy dan saya tarik ke bawah ya, saya drag. Nah, ini. Jadi SCM-nya bervariasi ya, bermacam-macam. Oke. Kemudian di atas juga total kita pasangkan stok bagi average sales. Jadi SCM totalnya 0,7, jadi tidak sampai 1 bulan. Tapi kalau per SKU-nya, per produknya beda-beda nih. Nih. Nanti kita lihat, kita warnai sebentar. Oke, kemudian lead time. Lead time ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jangka waktu pengiriman ditambah dengan operasional ketika teman-teman membuat forecast, dan ketika barang itu sampai dan terjual di tempat teman-teman itu berapa hari lagi. Nah, itu harus tambahkan. Nah, kalau untuk jangka waktu pengiriman ini saya pakai contoh 14 hari ya, teman-teman. 14 hari atau 2 minggu. Nah, 14 hari ditambah dengan operasional tadi yang saya bilang, seandainya itu 3 hari kita tambahkan ya. Jadi 14 tambah 3 berarti 17 ya. Berarti di sini sama dengan 17 ya. 14 tambah 3 17 dibahagi dengan 30. Nah, jadi kita harus ambil dasar 30 ya. Jadi 17 dibagi 30 karena ini untuk perhitungan 1 bulan ya. Jadi kita ambil dasar rata-rata 30 hari, itu 1 bulan itu 30 hari. Jadi 17 dibagi 30, kemudian kita enter. Nah, dapatlah 0,6. Jadi semua ini sama teman-teman. Harus 17 bagi 30. Oke. Di totalnya tidak perlu di sini. Kemudian SCM standar yang saya bilang tadi, ya, idealnya harus adalah 2 bulan ya. Jadi saya pakai angka 2 di sini. 2 bulan. Ya, kita copy dan kita paste. Nah, ini sama juga harus 2 bulan. Nah, saya akan pasangkan conditional formatting di sini yang saya bilang. SCM saat ini teman-teman blok pada kolom G, kemudian pergi ke tab home, kemudian pergi ke conditional formatting, kemudian pergi highlight cell rules, kemudian teman-teman pilih less than ya. Less than, kemudian karena SCM standar kita adalah 2 atau 2 bulan, maka di sini teman-teman harus masukin angka 2. Ya. Jangan lupa, karena ketika nanti di bawah ada angka yang muncul di sini di bawah angka 2, maka akan berwarna merah. Oke, kita pilih yang ini. Kita buka, kemudian kita pilih custom saja, custom format. Oke, kemudian untuk di font, pilih automatic, kemudian pilih warna merah. Kemudian kita oke. Nah, kita oke lagi. Oke. Nah, maka teman-teman langsung bisa melihat ketika ada SCM yang di bawah 2 bulan, ya ini sudah berwarna merah. Oke, artinya kenapa saya warnai warna merah seperti ini? Nanti ini menjadi tanda kepada teman-teman. Jadi ketika ada warna merah-merah